hari ini ya, cukup menantang. Ya, nanti kita akan tanya Pak Filipus kenapa pilih tema ini. Benci atau kebencian itu membunuh diri sendiri. Nantang bukan temanya? Saya ulangi, kebencian itu membunuh diri sendiri. Kita lihat ayatnya yang pertama, 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ngeri loh saudara. Aduh, kalau kita melihat sampai hari ini betapa setan berhasil merusak ya, mengacaukan ya, membuat banyak orang jadi pembunuh sampai hari ini. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Steve, nanti papa telepon ya habis ini ya. Setiap orang yang membenci saudaranya. Lihat hukum surga ini. Saya ulangi, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh manusia yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Oke, saya baca ini ada yang kirim bahasa Jawa. Ya, saben wong kang sengit marang sadulure tunggal percaya iku ateges mateni sadulure mau. Lan kowe padha sumurup menawa wong sing seneng mateni iku ora kadunungan urip langgeng. Woi, bayangkan saudara, ternyata bahasa Jawa lebih jelas daripada bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa dikatakan, jadi kalau ada seorang membenci saudaranya, dia itu membunuh yang dibenci dan membunuh yang membenci. Nah ini bahasa Jawanya lebih jelas lagi. Ingat, jadi kalau ada orang di antara kita tidak mengampuni saudaranya, berarti dia itu menjadi pembunuh dua kali. Artinya membunuh dua orang. Satu, membunuh saudara yang dibenci, dan yang kedua, membunuh dirinya sendiri. Wih, luar biasa. Ya, bahasa Jawanya jelas. AYT. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang mempunyai hidup yang kekal dalam dirinya. Saudara perhatikan ini baik-baik. Tidak ada hukum lain di dunia selain hukum kasih yang memberitahu kita bahwa membenci saudaranya atau tidak mau mengampuni itu ternyata membunuh dua orang. Ya, maka itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pembunuh dua kehidupan. Nah ini loh. Ya, berapa kali saya melayani di LP? Ya, berapa kali cukup sering ya sejak COVID itu berkurang banyak jadwal saya. Ya. Setiap kali saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan warga binaan di LP manapun juga, saya selalu menekankan kalimat ini. Buat saudara dan saya yang sedang bebas dan tidak tinggal di tempat saudara kita ini, jangan sombong. Ya, saya berkata kalau nanti malam Tuhan Yesus datang, maka percayalah warga binaan, saudara-saudara kita ini akan lebih cepat masuk surga daripada kita yang masih bebas keluyuran. Loh kok bisa? Karena saudara-saudara kita, maka itu anak-anak saya, saudara-saudara saya, warga binaan, bersyukur. Kalau malam ini Tuhan Yesus datang, saudara lebih dulu masuk surga daripada kami yang masih keluyuran. Kenapa? Sebab saudara sudah menjalani hukuman manusia, dan hukuman Tuhan sudah membebaskan saudara. Lah kami ini yang masih bebas
begitu banyaknya dosa yang ada di hidup kita. Nah, menurut ayat ini, ya ingat loh, membunuh buat surga tidak perlu dan tidak harus menghilangkan nyawa seseorang. Catat, buat surga membunuh itu tidak harus dan tidak perlu menghilangkan nyawa orang. Dengan tidak mengampuni saudara dan membenci saudara kita, di mata Tuhan, hukum itu memberitahu bahwa kita adalah pembunuh manusia. Pertanyaan saya, tolong dijawab ya dalam hati saja. Kira-kira di antara kita yang sedang belajar ini, ya termasuk mengikuti dari banyak negara, contoh saya ini masih ada di Amerika, ya di rumah keluarga saudara anak saya Pak Ralfisu, ya saudara, semua kita yang sedang ikut belajar ini dari kota mana, negara mana saja, saya tanya, ada nggak di antara kita yang tidak pernah menjadi pembunuh manusia? Nggak ada. Sebab semua kita pernah membenci karena tidak mau mengampuni. Jadi kebencian itu membunuh diri sendiri. Saya baca bahasa Jawanya ini unik, saya juga baru tahu ini. Saben wong, setiap orang kang sengit marang sadulure tunggal pracaya iku, ya saudara yang sama-sama percaya Tuhan, ateges itu tegasnya mateni sadulure mau, membunuh saudara yang dibenci. Lan kowe padha sumurup, dan semua kamu harus menyadari menawa wong sing mateni iku dan orang yang membunuh saudaranya itu, saudara perhatikan ya, padha sumurup menawa wong sing seneng mateni iku ora kadunungan urip langgeng, enggak akan dapat kehidupan yang kekal. Oh jangan jawab Suriname, itu beda ya. Ya. Ini loh, jadi bahasa Jawanya lebih tegas tuh. Membunuh, membenci itu membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Wih, ngeri sekali. Oke, ada tulisan bagus dari Sabin yang ngirim itu. Forget and forgive was the main reason to live without enemy. Betul, mengampuni dan melupakan itu artinya hidup tanpa musuh. Haleluya. Nah itu kehendak Tuhan. Saudara, perhatikan semua hukum surga. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 15. Perhatikan semua hukum surga. Yang paling tinggi adalah mengampuni. Dari semua hukum yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Dan kita memiliki buku yang namanya Kitab Kebenaran, The Truth. Itulah firman Tuhan. Hukum tertingginya itu bukan khotbah, bukan menginjil, bukan memberi persembahan, bukan doa pagi, bukan doa malam. Tidak. Hukum tertinggi dari Tuhan Yesus adalah mengampuni. Kalau kita menggunakan kalimat yang lain, begini, hidup tanpa musuh. Itu yang Tuhan minta, bersih. Nah, sekarang yang belum pernah dengar kebenaran ini, perhatikan baik-baik. Ternyata paling mudah buat neraka si kunyuk itu merusak hubungan kita dengan Bapa di surga. Bukan dia melarang kita ikut doa pagi, doa puasa, doa malam, ikut memberi persembahan. Enggak. Tapi membenci saudaranya. Woi, itu ngeri sekali. Maka itu saudara, jangan kita mengizinkan si jahat, si kunyuk itu untuk merusak hubungan kita
dengan Bapa di sorga. Jangan, ya, ayo kita hidup di dalam kebenaran. Hidup tanpa musuh, hidup nggak punya musuh, hidup berdamai dengan semua orang. Oh, Roh Kudus tolong kami semua. Ketika kami mempelajari kebenaran ini, nggak ada seorang pun di antara kami yang tercatat sebagai pembunuh manusia. Anak-anak saya, saudara saya warga binaan, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Beban saudara menanggung hukuman yang sudah jatuh dan seharus tinggal di tempat yang tidak disukai manusia, yaitu dalam penjara. Jangan ditambahi dengan beban saudara punya musuh. Setuju nggak saya ngomong ini? Hidup saudara sudah berat. Di dalam penjara itu, maaf. Lalu saudara mengizinkan setan menjadi pembunuh saudaramu. Dan ingat dalam bahasa Jawa tadi, yang saudara bunuh bukan cuma saudaramu yang saudara benci, tapi saudara pun adalah pembunuh. Jadi bunuh diri jangan dianggap enteng. Bunuh diri hukumnya sama dengan membunuh. Loh kok bisa? Ya yang dibunuh ya dirinya sendiri. Itu kan bunuh diri. Berarti orang yang tidak mengampuni itu ngeri hidupnya. Ada yang komen, coba. Oh, mana tadi? Ya, dari mana ini ya? Sebentar. Semua itu perlu memiliki kerendahan hati supaya bisa memaafkan. Jangan simpan sakit hati, keegoisan, dan kesombongan. Setuju? Saya nggak tahu dari mana itu. Dan ini betul. Maka itu hari ini mari kita periksa hidup kita. Masih ada musuh nggak? Masih ada orang kita belum ampuni atau tidak? Berapa kali saya sering mengatakan ini. Saya nggak benci, tapi malas ketemu. Sama. Ingat itu. Nggak benci tapi malas ketemu. Itu berarti sama gobloknya, sama bodohnya dengan membenci. Oke. Dari Nabire ada komen. Kebencian membuat ganjelan dalam diri yang menjadi penyakit serius seumur hidup. Setuju. Oh, dari orang hebat dari Padang, Daisy. Ya, saudara perhatikan. Tidak mengampuni itu menjadi ganjalan seumur hidup dan itu sumber penyakit. Mau tetap begitu? Ya terserah saudara kalau itu pilihan saudara. Tapi betapa bodohnya hidup seperti itu. Oke, kita akan periksa. Kenapa ada orang bisa begitu gampang tersakiti? Ya, perhatikan kalimat ini. Mengapa ada begitu banyak orang gampang atau mudah tersakiti? Ngerti ya? Kenapa mudah tersakiti? Jawabannya karena memang dia mengizinkan dirinya disakiti. Padahal untuk tersakiti itu kita bisa menolak, ya, kita bisa menjaga diri kita. Masih ingat waktu COVID-19? Ya, banyak contoh, banyak kesaksian. Kalau di hidup kita itu imun, kekebalan tubuh kita itu baik, walaupun kumpul 100 orang yang positif COVID-19, nggak akan ketularan. Kalau imun kita, kekebalan tubuh kita ini baik. Fakta bukan saya bicara. Dan itu fakta. Nah, kalau begitu, ya, oh ada yang tanya, bagaimana kalau kita sapa orang, baru orang itu buang muka sama kita? Ya beritahu dia, muka jangan dibuang-buang, cuma satu. Loh, betul tidak?
Ingatkan dia, mukamu cuma satu yang dibuang-buang. Kalau enggak tepuk pundaknya, apa kabar? Ayo makan yuk, ada warung di dekat situ. Itu caranya kalau kita nyapa orang, negur orang, terus orangnya buang muka. Tapi ada cara yang lain. Oh, mungkin telinganya lagi kemasukan sesuatu, jadi nggak dengar. Ya sudah toh, kan kita pun pernah disapa orang nggak dengar, lalu kita nggak lihat. Betul nggak? Pokoknya begini, jangan cari alasan untuk kita tidak mengampuni. Rugi besar. Catat itu. Nah, ini ada hamba Tuhan gembala dari Palembang, tapi juga seorang psikolog. Waktu COVID di panti ya, orang dengan gangguan jiwa 175 orang. Bayangkan di panti ini ya, 175 orang, satu pun tidak ada yang kena. Keren ya. Kenapa orang yang mengalami gangguan jiwa selama COVID hampir jarang kena? Karena orang itu gembira terus. Bukankah imun kita, kekebalan tubuh kita itu akan meningkat kalau kita nggak stres, ya kita sukacita. Karena betul kata firman, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh, Bandar Lampung kenapa? Oh, karena ada ibadah. Oke, coba dicek ini. Ya, kenapa bisa benturan? Ya, tolong dicek yang Bandar Lampung. Karena mereka selalu bersukacita, bergembira. Itu orang dengan gangguan jiwa, ya istilahnya orang gila lah. Jadi nggak kena, karena imunnya kuat. Betul ya? Jadi kalau ada orang buang muka, udahlah, ampuni saja. Nggak rugi kok kita, ya toh. Seharusnya, maaf ini kalau saya teruskan, yang rugi yang buang muka itu. Lah ngapain mukanya dibuang-buang? Kan kita nggak ada ruginya, betul? Nah, kalau saudara ada orang buang muka dan saudara tersinggung, ya saudara salah. Harusnya dia yang tersinggung, muka cuma satu dibuang-buang. Maaf ya, itu cara kita berpikir. Pokoknya mengampuni. Itu hukum yang tertinggi dari Tuhan Yesus. Ampuni, ampuni. Oke, kembali. Jadi kalau ada orang sulit mengampuni, maaf saya berkata, itu orang paling goblok sedunia. Mantap nggak saya ngomong? Orang paling goblok sedunia. Ngapain mewarisi sakit hati orang itu? Nggak usah. Nah, penyebab tidak ngampuni, ya. Oh, puji Tuhan, Pak Muhammad KC hadir ya dari Ciamis. Nah, ini contoh yang luar biasa. Saudara, bukan cuma Indonesia loh yang gempar, tapi dunia gempar. Pak saudara kita Pak Muhammad KC jadi terkenal karena nama Tuhan Yesus. Berapa kali dia hampir mati karena disiksa dengan begitu kejam. Oke, Pak Muhammad KC tidak sendirian. Ada banyak yang support. Tuhan pasti menolong. Tunggu waktu Tuhan. Akan ada keadilan yang Tuhan nyatakan. Oke. Ya, dari Nabi ada tambahan ayat ini. Saya baca. Matius 6, 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang juga tidak mengampuni kamu. Dan ini hukum yang sangat indah, yang tidak dimiliki oleh kelompok manapun di dunia. Apa itu artinya? Saudara perhatikan, hubungan kita dengan Tuhan itu ternyata sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan saudara kita yang lain. Tadi itu Matius 6 ayat 14, 15. Jadi kalau yang lain bisa terima pengampunan dari Tuhan mereka, ya perhatikan, kalau yang lain itu bisa mendapat pengampunan dari Tuhan mereka karena mereka berjerih payah, menyiksa diri, memberi sesuatu, ya itu pun masih ditimbang oleh Tuhan mereka. Tapi kalau saudara dan saya, anak-anak Bapa di surga,
Mengampuni dan diampuni itu satu paket. Artinya kita tidak bisa dapat pengampunan dari Tuhan kalau kita tidak mengampuni orang lain lebih dulu. Dan ini nggak ada di hukum kelompok manapun juga. Hukum ini ada di dalam Tuhan Yesus saja. Jadi kalau kita nggak berdamai dengan siapa saja, itu artinya Tuhan pun nggak bisa berdamai dengan kita. Nah, apa artinya kalau Tuhan nggak bisa berdamai dengan kita? Artinya kita menjadikan diri kita musuh Tuhan. Saya ulangi, saudara dan saya menjadikan diri kita itu musuh Tuhan. Berani nggak jadi musuhnya Tuhan? Ya, tapi ada orang berani itu, heran sekali saya. Rugi besar. Jadi hari ini, ayo kita bertobat. Membiarkan kasih Tuhan nyata di hidup kita. Hebat sekali Papa di surga itu. Nah, maka itu, wah ini ada yang minta dari Rutan Pontianak. Pak Kaci nyanyi kesaksian lagunya, jika aku bebas. Ya, saya nggak tahu itu bagaimana di Ciamis. Oke ya, kita lanjut. Masih berani punya musuh? Nggak cuma membunuh orang dan membunuh diri sendiri, tetapi kita menjadi, Tarakan harus keluar. Kenapa itu Tarakan kok sudah keluar? Ingat ya, kalau kita tidak mengampuni berarti kita membunuh orang yang kita tidak ampuni, dan kita membunuh diri kita sendiri. Dan yang lebih ngeri lagi, kita menjadikan diri kita seterunya Tuhan. Ngeri nggak itu kalau kita tidak mau mengampuni? Nah, ampuni. Oke, kita lanjut. Kenapa sulit ngampuni? Ya, kenapa? Ada banyak hal yang kita bisa temukan penyebab tidak mau ngampuni atau sulit ngampuni. Tapi di antara semua itu ada penyebab utama. Penyebab nomor satu, kita tidak mau mengampuni. Nggak mau rugi. Ya, nggak mau rugi. Menuntut hak. Nggak mau diinjak-injak hidupnya. Nggak mau disalahkan. Itu penyebab tidak mau mengampuni. Sebetulnya bukan kata tidak mau mengampuni. Jawaban yang betul, tidak bisa. Loh, apa bedanya tidak mau dan tidak bisa? Kalau tidak mau, seharusnya dia mau. Tapi kalau tidak bisa, memang orang itu nggak mau. Karena pengampunan itu pilihan. Ya, saudara mau mengampuni tidak? Hati-hati, jangan sampai kita salah dalam hidup ini. Maka itu kalau saudara siap untuk membuat keputusan, apapun yang terjadi, aku tetap mau mengampuni dan harus mengampuni, maka saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa dalam hidup ini. Karena kita siap mengampuni. Ingat itu. Dampaknya, hasilnya akan luar biasa. Ya, lagi sekali, penyebab tidak bisa mengampuni karena tidak mau rugi. Harga diri dihancurkan. Saudara perhatikan baik-baik. Apa yang rugi dari hidup kita? Kalau kita sadar lahir pun tidak bawa apa-apa. Coba perhatikan konsep ini. Orang yang sering merasa rugi, itu berarti orang itu sadar dia punya banyak hal. Maka itu ketika yang punya itu ketika kepunyaannya diambil, dia rugi. Nah, padahal waktu kita lahir, walaupun anaknya konglomerat pun, lahir tetap telanjang.
Apa arti kata telanjang? Tidak punya apa-apa. Jadi seharusnya kalau ada orang merugikan kita, kita nggak perlu merasa rugi. Sebab dari asalnya sana sudah memang tidak punya apa-apa. Betul tidak? Hal kedua, orang merasa ada orang merasa, aku kehilangan ini, aku kehilangan itu. Sama. Kalau semua kita sadar bahwa sejak lahir kita tidak pernah punya apa-apa karena telanjang, artinya miskin total. Barang apa yang pernah hilang di hidup kita? Kalau kita menyadari kita nggak pernah punya apa-apa. Nafas saja pinjam. Kalau yang memberi nafas, yang punya nafas minta kembali, mau apa? Ini saudara yang kita harus tahu. Tadi siang, ini saya cuma cerita. Saya menerima sebuah map ya. Ada 4 lembar isi map itu. Ya. Dan yang terakhir, lembar keempat, itu akte kematian dari seseorang. Ya, ada orang Indonesia yang meninggal di Amerika. Nah, saya bawa untuk keluarganya yang di Indonesia karena keluarganya nggak bisa ke sini. Ketika saya baca surat itu, terus saya beritahu beberapa saudara yang ada bersama-sama saya. Lihat, inilah fakta terakhir. Siapapun kita, mau jenderal, mau presiden, mau raja, mau pejabat tinggi, mau orang kaya, mau orang miskin, maka akhirnya yang namanya manusia ini hanya ada dalam selembar kertas yang namanya akte kematian. Bayangkan, mau sombong apa? Waktu saya tunjukkan surat itu kepada beberapa orang yang sama-sama saya tadi siang. Apa yang kita mau sombongkan? Kalau akhirnya status kita hanya ada di sebuah lembar kertas yang namanya akte kematian. Bahasa Inggrisnya death certificate. Nggak ada artinya hidup ini. Setuju? Untuk itu, kalau setiap kita menyadari sejak kita jadi manusia lahir ke bumi itu miskin total, nggak ada satupun lembar pakaian yang kita, amin ya lapas Selawi, yang kita bawa, nggak ada. Kenapa harus merasa rugi? Kenapa harus merasa kehilangan sesuatu? Memang nggak pernah punya apa-apa. Keren nggak kalau hidup seperti ini? Ada tulisan bagus. Born without nothing. And death also not bring anything. Praise the Lord Jesus. Lahir tidak bawa apa-apa. Mati pun tidak bawa apa-apa. Terpujilah Tuhan. Saudara, inilah konsep yang kita harus tahu dalam hidup. Nah, jadi sekarang setuju ya? Maka itu kalau ada di antara saudara yang masih sulit untuk berdamai dengan setiap orang dan masih sulit untuk mengampuni, ingat, penyebab utama manusia itu sulit mengampuni, tidak mau mengampuni, tidak bisa mengampuni, karena lupa kalau asal usulnya ini miskin total, nggak pernah punya apa-apa. Nama juga pinjam. Ayo, siapa setuju kalimat ini? Ada nggak seorang bayi lahir langsung milih nama sendiri? Jawab dong. Nggak ada. Setiap kita punya nama itu karena diberi orang. Betul?
Kalau sudah gede mau ganti nama, lah itu lain cerita. Jadi nama saja pinjam dari orang. Apanya yang kita mau sombongkan? Saya ingat seorang hamba Tuhan sudah meninggal. Pasti ada yang tahu Pak Pendeta Yakub Nahuai. Satu kali saya pernah pelayanan bareng dengan dia. Terus Pak Yakub khotbah bagus sekali tentang kematian. Dan salah satu yang dia ucapkan, kalau kita sudah tua dan meninggal, rata-rata ompong bukan gigi ini kalau sudah tua. Kalau ada orang tua meninggal giginya masih lengkap, kebanyakan itu gigi palsu, maaf. Nah Pak Yakub ngomong begini, bayangkan saudara, gigi saja pinjam. Maka itu waktu kita lahir itu ompong, mati pun ompong. Kalau sampai hampir nggak ada lah ya, pasti nggak ada. Kalau sampai ada bayi lahir langsung giginya sudah penuh, wih, itu dokter dan bidannya akan stroke mungkin, akan nggak tahu bagaimana, ini anaknya siapa ini, lahir kok giginya sudah penuh. Setuju nggak saya ngomong itu? Bayangkan, gigi saja pinjam. Lahir ompong, kalau mati sudah tua juga ompong. Apa sih yang mau kita sombongkan? Iya, ada yang nulis. Saya belajar untuk memperkatakan setiap pagi doa, mengampuni lebih lagi, mengasihi lebih lagi, puji Tuhan. Lakukan itu, saudara. Lakukan itu. Hidup sungguh-sungguh. Tidak dalam kebencian, tapi hidup sungguh-sungguh, hidup dalam perdamaian untuk semua orang dan dengan semua orang. Lega. Jadi, saya harap tidak ada lagi yang gampang benci. Karena kita sadar, makasih. Karena kita sadar bahwa kita lahir nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Luar biasa. Ya, ada komen ini. Hidup kita hanya bisa bermanfaat saat kita hidup untuk sesama, untuk orang lain. Betul? Mau saya minum dulu. Satu hari saya baca ilustrasi. Saya nggak tahu yang buat itu siapa. Dan itu betul. Gara-gara tulisan ini. Woi, dari Sydney. Shalom. Oke ya. Satu hari ada anak ayam lagi diskusi dengan mamanya. Ya, mamanya ayam pasti ya. Nah, terus anak ayam ini bilang, Ma, rupanya lebih enak loh Ki, jadi orang dan jadi manusia daripada jadi ayam. Nah, terus mamanya tanya, kenapa kamu mikir kok lebih enak jadi orang daripada jadi ayam? Lihat Ma, orang ini bisa kaya, bisa begitu, bisa naik pesawat, bisa punya ini, punya itu. Ya, mama ayam menjelaskan, nak, bagaimanapun juga mereka-mereka yang seperti itu, sekaya apa, setinggi apa pangkatnya, suatu hari pasti meninggal. Nah, ini bedanya kita dengan mereka, nak. Anak ayam tanya, apa itu, Ma? Orang, manusia kalau sudah meninggal, baik itu raja, presiden, jenderal, orang kaya, orang berduit, orang hebat, siapa saja, anak kecil, orang miskin, kalau manusia mati, itu cuma punya satu nama, mayat. Terus oh kalau kita beda, nak. Begitu kita mati nanti, nama kita tergantung. Jadi ayam goreng, ayam penyet, ayam kalasan. Betul juga ini mama ayam ngomongnya. Setuju nggak ilustrasi itu? Saya nggak tahu siapa yang buat. Itu loh manusia. Ternyata ayam itu masih punya nama walaupun sudah mati. Tapi kalau manusia sehebat apa, mati namanya mayat. Betul? Mau sombong apa? Itu loh cuma selembar kertas akta kematian itu. Betul-betul. Saya baca itu, oh cuma begitu hidup manusia itu. Nggak ada artinya. Oh, ada yang ngomong ini Pak Pendeta Barnabas. Kalau ada bayi lahir giginya lengkap, itu anaknya buto, anaknya raksasa, kata Pak Barnabas.
Oke ya. Jadi nggak ada saudara satupun yang kita pernah miliki dalam hidup. Nafas pinjam, nama diberi orang, betul, gigi juga pinjam. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Jadi nggak ada masalah kalau kita disakiti, kita dirugikan, kita difitnah, kita disalahkan, kita dituduh, kita nggak dianggap, nggak ada masalah. Karena memang nggak pernah punya apa-apa. Bahkan kalau ada yang melecehkan pun tetap harus mengampuni walaupun itu berat. Setuju ya? Nah itulah hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 20. Oh, ada yang tanya dari keraksaan. Kenapa negara Israel tidak bisa mengampuni Palestina? Nah, itu urusan mereka, bukan urusan kita itu ya. Ayo kita ngurus diri sendiri dulu yuk. Gak usah ngurus yang jauh-jauh ya. Biar yang mau perang biar perang sendiri. Oke? Jadi kalau tidak salah di Alkitab, bangsa adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Iya, kita semua kan dipilih oleh Tuhan juga. Tapi walaupun kita sudah dipilih, dengar pertanyaan ini, kita bisa jadi jahat nggak? Bisa. Jadi jangan ngurusi orang Israel, ayo ngurusi diri sendiri. Kita sudah ngampuni semua orang belum? Ya, mana Filipus? Oke, bahasa Jawanya dulu yang keluar ini. Sebab kowe wis padha tinuku lan wis kabayar lunas. Mulane padha nglurna mana? Nglurna Gusti srana badanmu. Ya, bahasa Indonesianya oke. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, ini hukum yang luar biasa. 1 Korintus 6 ayat 20. Ayo kita lihat ini. Hidup kita telah dibeli dan lunas dibayar. Ya, AYT. Sebab kamu telah ditebus dengan harga lunas. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. PIS. Tuhan sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu, pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Tuhan dimuliakan. TSI, ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuh dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Tuhan. Oke, kita lihat sekarang. 1 Korintus 6 ayat 20. Kalau kita hidupi, kita praktekkan dalam hidup kita, percayalah, saudara dan saya akan jadi manusia yang paling mudah mengampuni. Saya ulangi. Kalau 1 Korintus 6 ayat 20 kita hidupi, kita lakukan dalam hidup kita setiap hari, kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Maka yakinkan diri kita masing-masing. Saudara dan saya akan jadi manusia yang penuh pengampunan dan mudah mengampuni dan tidak mudah tersakiti. Kok bisa? Kita lihat pelan-pelan. Masih TSI-nya Filipus, TSI-nya. Maaf, link pesannya mana? Ditanya ini dari Muara Bulian, LPK Anak. Ya. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu seharga darah Yesus Kristus Tuhan. Pelan-pelan, jangan dikeluarkan ya Filipus. Ya, dibiarin dulu supaya papa gampang ngelihatnya. Kata ditebus itu agak sulit dimengerti kalau saudara belum pernah terlibat dengan pegadaian. Nah, saya sering terlibat dengan pegadaian. Bukan masalah barang saya gadaikan. Saya banyak nolong keluarga-keluarga
yang punya barang berharga hampir disita karena sudah lewat nggak bayar. Nah, jadi kata ditebus itu hanya ada di Pegadaian. Ya, perhatikan baik-baik. Sebelum kita menerima uang dari Pegadaian, maka pihak Pegadaian itu akan menilai barang yang kita gadaikan itu dinilai berapa. Ya, mereka punya cara. Saya nggak ngerti. Nah, ketika sudah tiba waktunya untuk kita tebus barang itu, maka kita harus datang ke Pegadaian dan kita membayar sejumlah uang yang sudah kita sepakati dari awal kita masukkan barang itu. Nah, misalnya saudara menggadaikan sebuah barang, kalau dinilai rupiah misalnya, itu hanya 300.000 rupiah saja. Barangnya apa saya tidak tahu. Pokoknya seorang gadaikan barang. Nah, ketika tiba saatnya ditebus, ingat nilainya 300.000. Ternyata tebusannya enggak 300.000, tapi ditebus 5 juta rupiah. Pertanyaannya, mungkin nggak? Oke, sambil saya baca. Makasih nak. Ini anak saya kirim, Steve. Efesus 4:32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow, ayat ini bagus. Nanti ya akan dibaca dalam TSI-nya. Ya, Efesus 4:32. Makasih nak. Saudara bayangkan, ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau ada barang nilainya cuma 300.000 digadaikan, lalu ketika tiba waktunya untuk ditebus, ternyata ada yang berani bayar 5 juta. Aneh nggak ini? Ya jelas sangat aneh. Nah, ilustrasi ini mudah-mudahan buat kita mengerti. Waktu kita diserahkan dan menyerahkan diri untuk digadaikan oleh setan, catat, waktu kita hidup ini tergadai di Pegadaian neraka, kita disiksa, kita ditindas di Pegadaian itu. Nah, setan minta tebusan. Waktu Tuhan Yesus datang menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya, itu Tuhan Yesus bayar loh kepada setan. Ingat itu. Bagaimana cara bayar? Yaitu dia memberikan nyawanya. Nah, sekarang bayangkan, kalau dinilai hidup kita, ya, berapa sih? Lalu ditebus dengan hidup Yesus Tuhan. Maka itu kalimat ini bagus. Ingatlah bahwa kamu, saudara dan saya, sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Maaf, kembali ke ilustrasi ayam tadi. Ya, maaf ya, jangan tersinggung. Berarti kalau manusia mati dan ayam mati, dan ayam mati punya banyak nama sesuai dengan kegunaannya, jujur jawab, siapa lebih bernilai, kita atau ayam? Jangan tersinggung. Ya jelas ayam. Karena kalau kita sudah mati, masa mayat dijual? Walaupun ada donor organ, tapi kan tidak dijual. Saudara, ini loh yang saya pakai ilustrasi. Masa barang cuma 300.000 kok ditebusnya 5 juta dan mau lagi yang nebus? Itulah Tuhan Yesus terhadap kita. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita tidak mau mengampuni, kan keterlaluan. Hidup yang gak ada nilainya, yang gak ada harganya. Ingat, ayam masih lebih bernilai dan berharga, ada rupiahnya.
kalau sudah jadi makanan. Kita mau sombong apa? Oh, muara bulian keluar juga. Iya, ayam lebih berguna. Maka kita berubah. Oh, LPK anak Manowari juga keluar. Nah, ini perlu dicek ya, kenapa mereka keluar. Jadi perhatikan, tolong Pak Andreas atau siapa, kalau mereka hanya ingin gabung, lalu minta absen, lalu keluar. Ini perlu dipertanyakan ya, Muara Bulian dan Manokwari perlu dicek. Nah, ini kalimat berikut. Oleh sebab itu, muliakan Tuhan dengan tubuhmu dan rohmu. Kenapa? Oke. Saya mau bongkar kata harganya lunas dibayar dan nilainya sangat mahal. Oke. Masing-masing kita pasti pernah beli sesuatu barang. Ya, soal harganya itu tergantung dari masing-masing kita. Ya. Pokoknya semua kita pasti pernah beli barang yang nilainya segini, misalnya begitu. Oke. Dan pasti kita sayang-sayang barang yang kita sudah beli. Apalagi kalau beli barangnya itu hasil keringat sendiri. Aduh, akan dijaga baik-baik. Betul ya? Nah, sekarang dengarkan ini. Setelah barang itu saudara beli, barang itu milik siapa? Ini pertanyaannya aneh. Tapi untuk menyadarkan kita, ayo, barang itu milik siapa setelah kita beli? Ya milik kita dong. Kan bukan milik tokonya di mana kita beli barang itu. Betul? Nah, jadi barang yang kita sudah beli harus nurut kita atau nurut tokonya? Ini pertanyaannya aneh lagi. Untuk menyadarkan kita supaya kita gampang mengampuni. Ya jelas nurut kita dong. Karena sudah dibayar lunas kok harganya kita beli. Kecuali dengan kredit. Nah itu loh. Maka itu dalam terjemahan baru tadi ada kata lunas dibayar. Artinya cash. Yang punya toko nggak punya hak untuk ngurus. Saudara, itu arti 1 Korintus 6 ayat 20. Walaupun tadinya kita milik setan karena dosa yang kita lakukan. Tapi ketika Tuhan Yesus membayar lunas dan sangat mahal, jauh lebih tinggi yang dibayar Tuhan Yesus dari nilai sesungguhnya hidup manusia bobrok seperti kita ini. Nilai yang Yesus bayar jauh lebih tinggi. Itu nggak masuk akal. Karena dia mengasihi kita. Maka setan tidak punya hak lagi atas hidup kita. Walaupun kita tadi dijual di toko mereka. Ya, waktu kita belum percaya Tuhan Yesus, kita dijual di toko mereka. Tapi karena Tuhan Yesus sudah bayar lunas dan dengan harga yang sangat mahal, nilainya lebih tinggi dari nilai yang sesungguhnya. Betapa celakanya kalau kita tidak memuliakan yang membeli kita. Tahu kata memuliakan? Menjaga nama baiknya, menghormati dia, menyukai apa yang dia sukai, menyayangi dia, dan selalu menyenangkan hatinya. Harusnya begitu dalam hidup kita setelah kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Amin, bukan? Maka itu saya katakan tadi. Kalau saudara dan saya bisa mempraktekkan dan menghidupi 1 Korintus 6 ayat 20. Yakin tidak ada seorang pun di antara kita bisa tersakiti dan disakiti oleh siapapun juga. Kalau saudara dan saya tidak bisa disakiti dan tidak bisa tersakiti karena kita sadar hidup ini milik Tuhan Yesus yang sudah membeli aku dengan harga yang lunas dan sangat mahal.
lebih tinggi nilainya dari nilai yang sesungguhnya, maka kita harus memuliakan dia, menyayangi dia, menjaga nama baiknya. Dan pasti kita nggak akan menyakiti dia dengan membenci saudara kita. Nggak akan. Ayo saudara, kita mengamini firman ini. Sudah lunas dibayar, harganya sangat mahal, lebih dari nilai sesungguhnya. Ayo muliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan tubuh kita, selama kita masih hidup. Hebat ya firman Tuhan ini. Maka itu penting sekali saudara melakukan apa saja seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Karena itulah hukum yang sangat luar biasa. Oke, karena Tuhan punya rencana. Ya, oke, ada yang tanya, saya nggak benci, tapi orangnya yang benci saya. Ya sudah, biarin saja, nggak apa-apa. Kalau saudara nggak benci dan orang itu nggak suka, sering-sering kirim makanan. Ya, kan ada GoFood, Gojek, itu kirim aja makanan. Berkati orang itu. Ya, ada yang tanya lagi, anak saya ini, bagaimana menghadapi orang yang selalu memberikan fitnah terhadap kita? Semakin kita diem, semakin mengelunjak. Nggak apa-apa. Saudara, fitnah, tuduhan, itu hanya waktu yang bisa membuktikan. Nah, dengar Papa jawab. Tuduhan fitnahan itu nggak usah dibereskan, nggak usah dibela, nggak usah dijelaskan. Capek kita. Karena kita pun nggak tahu kok orang itu memfitnah kita ke siapa-siapa, kita kan nggak tahu. Nah, satu-satunya cara, waktu yang akan membuktikan benar nggak yang dia tuduhkan dan dia fitnahkan. Kita santai saja. Ya, maaf kalau saya harus memberi contoh, walaupun ada beberapa orang nggak suka. Lihat presiden kita. Aneh ya? Aneh. Ada sekelompok saudara kita di Indonesia, termasuk berapa teman saya pendeta loh, saya juga heran. Kok bisa nggak sukanya pada presiden kita? Pendeta loh itu. Ya itu urusan mereka. Cuma karena pertanyaan ini saya mau jawab. Lihat presiden kita dihujat kiri kanan. Waktu ibu kandungnya masih hidup, ibu kandungnya jadi sasaran. Suruh tes DNA, pasti bukan ibunya. Bayangkan, sekarang anaknya, mantunya, istrinya, waduh, sudahlah, dicari terus. Dan yang lebih lucu lagi, kurang berapa minggu loh saudara, dia akan turun sendiri. Ngapain mereka sampai demo-demo segitu banyak, uang berapa miliar itu gaji, karena setiap orang yang ikut demo dibayar 85.000 kalau tidak salah. Bayangkan kurang berapa minggu turun aja, kok mau diturunkan? Ngapain capek-capek? Mau dia turun sendiri nanti. Nah, ayo belajar ya anak dari orang satu ini. Difitnah, dijahati, dia diam. Waktu akan membuktikan nanti. Sampai pada beberapa teman saya pendeta, saya bilang begini. Pemilu sudah lewat jauh, 14 Februari. Ini sekarang sudah masuk September. Loh kok kalian masih nggak suka? Sepertinya mau buat pemilu ulang. Betul? Nah, di satu kelompok saya berkata, kalau suara rakyat itu suara Tuhan, ya sudah. Yang terpilih itu berarti dari Tuhan. Benar atau tidak benar bukan urusan kita. Karena itu hukum internasional. Suara rakyat, suara Tuhan. Mesti ingat ya? No, nggak suka juga. Terus saya bilang begini, ya sudah, kalau sudah tetap nggak suka dengan yang terpilih, saya bilang, ya kamu keluar Indonesia 5 tahun, terus balik lagi. Saya dikeluarkan dari grupnya, ya sudah, saya bilang begitu. Jadi belajar dari orang satu ini. Difitnah, diapakan. Nah, kan kamu belum separah orang ini toh, kamu difitnah, diam. Nanti waktunya akan membuktikan. Setuju saudara? Jadi ayo kita melakukan. Jadi maaf pada yang nggak suka presiden kita,
Sekarang saya sudah minta maaf tadi ngomong duluan ya. Tapi memang kalau kita belajar, presiden kita ini luar biasa. Digosipkan, difitnah, dituduh, dikata-katai. Wih, fotonya dibakar, diinjak-injak, dan wih, sudahlah. Diam dan tetap diam. Oke, ada yang tanya, masalahnya saya tidak pernah diampuni. Bentar, masalahnya saya tidak pernah diampuni karena saya banyak buat salah kepada banyak orang. Saya belum kenal siapa ini ya. Saya jawab, Yesaya pasal 1 ada firman berkata, dosa kita sekotor apa, sehitam apa, sejahat apa, kalau kita bertobat pasti diampuni. Nah, saudara yang sedang tanya ini, kalau saudara merasa pernah banyak buat salah, ya stop, jangan buat salah lagi. Hari ini berhenti. Kalau ada orang-orang yang belum bisa mengampuni saudara, terimalah. Karena itu hukum tabur tuai. Ya, jadi tahan, sabar. Kuat. Disalahkan, ya memang aku salah. Ya. Ampuni. Wah, kalau saya lihat ini orang berat sekali nih kasusnya. Tapi percayalah, Tuhan pasti mengampuni. Kalau kita mau mengampuni orang lain. Jadi saudara yang tanya ini, jangan takut ya. Coba cari nomor HP saya, nanti saudara kontak. Ya, saya siap bimbing saudara yang tanya ini. Jadi nggak ada alasan kita tidak bisa mengampuni. Tidak ada alasan kita tidak mau mengampuni. Dan tidak ada alasan kita tidak diampuni kalau kita mau mengampuni orang lain. Itu hukum yang luar biasa. Ya. Oh, kurang 6 minggu lagi ya turun. Ya sudah, kurang 6 minggu saja kok. Biarin. Jadi gampang ya. Kita bisa mengampuni. Karena ada yang menebus kita dari pegadaian neraka. Dan tebusannya sangat mahal. Jauh lebih mahal dari nilai hidup ini sesungguhnya. Oh, terima kasih Bapak. Nah, kalau saudara dan saya sadar, ada yang pernah menebus kita, membeli kita dengan harga yang sangat mahal, jauh lebih mahal daripada nilai kita sesungguhnya, maka kita gampang mengampuni. Nggak ada tuntutan apa-apa, nggak pernah merasa rugi, nggak pernah merasa kehilangan apa-apa. Terima kasih dari Sydney Yani, Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, ya kata Tuhan, firman Yahweh. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, kermisi itu kain merah betul, ya, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih. Nah, kita lihat tadi Efesus pasal 4 ya. Makasih Steve. Coba kita lihat tadi Efesus pasal 4. Ayat berapa ya? 18 ya? Tadi sebentar saya cari Efesus pasal 4. Ya, mana ini? Ya, 432. 432 Philip, Papa salah. Efesus 4 ayat 32. Ayo. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus, haleluya, telah mengampuni kita. AYT, bersikaplah ramah satu dengan yang lain, milikilah hati yang lembut dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan dalam Kristus juga mengampuni kamu. AYT-nya, PES. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain, dan saling mengampuni, sama seperti Bapa di surga pun mengampuni kita melalui Kristus. TSI-nya. Sebaliknya, hendaklah kamu selalu baik hati, saling mengasihi,
dan saling memaafkan seperti Tuhan sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus. Nah, saudara yang tanya tadi, ini loh, bacakan ayatnya. Masalahnya saja, jadi Tuhan pasti mengampuni kita. Nggak mungkin kita nggak diampuni, ya, tidak mungkin. Jadi saudara yang berkata, saya nggak pernah diampuni, enggak. Tuhan selalu mengampuni kita. Tapi ingat, kalau saudara pun mengampuni orang lain, itu konsep surgawi yang luar biasa. Hebat sekali. Jadi mulai hari ini, tidak ada alasan kita tidak bisa mengampuni. Tidak ada alasan kita tidak mau mengampuni. Ingat, ya, wow, ada komen ini. Wow, luar biasa ilustrasinya. Ternyata kita ditebus Yesus itu dengan harga yang sangat mahal. Dari harga asli diri kita, betul. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Maka itu kalau kita sadar akan hal ini, dari Jogja, amin. Kita terus harus belajar dan belajar lagi kepada Tuhan Yesus. Haleluya, betul. Jadi harus begitu ya. Benar banget. Saya belajar kalau difitnah, saya diam saja. Toh, saya memang tidak melakukan. Puji Tuhan. Jadi nggak usah buat apa-apa untuk menjelaskan, untuk nggak usah. Mengampuni memang berat, tapi harus kita lakukan. Karena Tuhan Yesus sudah kasih kita contoh. Amin. Jelas ya? Jadi jangan kita menjadi pembunuh dua kali. Membunuh yang kita benci dan membunuh diri kita sendiri. Karena kita tidak mengampuni. Ayo mulai hari ini semua kita hidup di dalam kebenaran ini. Ya. Terima kasih Filipus memberi tema ini. Coba Filipus terangkan, bagikan kenapa milih tema ini. Filipus.